Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru IT. Pada video kali ini saya akan menampilkan contoh pengisian LK 1.2 untuk PPG 2022. Untuk LK 1.2 ini adalah lanjutan dari LK 1.1 yang sudah saya buatkan video sebelumnya. Nanti untuk LK 1.2 ini isinya adalah eksplorasi penyebab masalah dari kajian literatur dan juga wawancara. Bentuk tabel isiannya seperti ini. Ada kolom nomor, lalu masalah yang diidentifikasi, lalu hasil eksplorasi penyebab masalah, dan yang terakhir kolom analisis eksplorasi penyebab masalah. Nanti akan saya jelaskan apa yang harus kita isikan di setiap kolom tersebut. Oh ya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, ayo dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mengetahui informasi video terbaru dari saya lainnya. Untuk tabel LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah, di sini kolom nomor saya kira sudah bisa mengisi semua ya. Jadi tinggal kita isikan nomor sesuai masalah yang kita identifikasi. Lalu kolom kedua adalah kolom masalah yang diidentifikasi. Untuk kolom ini kita isikan identifikasi masalah dari LK 1.1. Jadi di sini tinggal kita copy paste kan identifikasi masalah yang sudah kita kerjakan di LK 1.1. Lalu untuk kolom nomor 3 yaitu kolom hasil eksplorasi penyebab masalah. Di sini kita isikan penyebab masalah dari hasil kajian literatur dan wawancara sesuai masalah yang sudah kita identifikasi. Nanti akan saya tampilkan contoh untuk isian hasil eksplorasi penyebab masalah baik dari kajian literatur maupun dari wawancara. Lalu kolom yang terakhir adalah kolom analisis eksplorasi penyebab masalah. Untuk kolom ini kita bisa isikan analisis dari penyebab masalah yang sesuai dengan hasil pengamatan. Jadi kolom terakhir ini kita peroleh dari analisis kolom ketiga, yaitu analisis kita terhadap kolom hasil eksplorasi penyebab masalah yang kita analisis sesuai dengan pengamatan di kelas kita. Karena tidak semua yang berada di kolom 3 atau kolom hasil eksplorasi penyebab masalah itu sesuai dengan penyebab masalah yang kita amati di kelas kita. Nanti kita pilih di sini hanya penyebab masalah yang sesuai dengan hasil pengamatan di kelas kita. Nanti akan saya tampilkan juga seperti apa pengisian untuk kolom nomor 4 ini. Ini saya akan tampilkan nomor 1 yaitu identifikasi masalah. Siswa masih sulit memahami konsep operasi hitung bilangan bulat. Ini identifikasi masalah yang kita pastekan dari LK 1.1. Lalu untuk kolom hasil eksplorasi penyebab masalah, di sini bisa kita isikan seperti ini. Hasil kajian literatur menurut titik-titik, ini kita tuliskan titik-titiknya itu dengan nama dari peneliti ataupun penulis yang kita ambil sebagai literatur ya. Lalu dalam kurung tahunnya nanti bisa kita isikan penelitian itu tahun berapa ataupun buku tersebut diterbitkan tahun berapa.
Lalu bisa kita tuliskan juga isi atau kesimpulan dari penelitian maupun buku tersebut seperti ini. Beberapa faktor siswa kesulitan belajar matematika antara lain: 1. Tidak menggunakan media pembelajaran. Lalu kedua, situasi keluarga kurang mendukung. Dan misalkan tidak cukup 1, nanti kita juga bisa menuliskannya lagi untuk kajian literatur nomor 2. Misalkan menurut titik-titik tahun berapa faktor kesulitan belajar matematika siswa SD, titik 2, nomor 1 minat, lalu kedua bakat, lalu ketiga IQ siswa. Dan ini saya contohkan hasil kajian literatur 3 ya kawan-kawan. Lalu yang ketiga, menurut titik-titik, kalau DKK ini maksudnya adalah biasanya suatu penelitian itu kalau terdiri dari lebih dari 1 peneliti, maka kita bisa menuliskan nama peneliti ataupun penulis nomor 1, lalu dilanjutkan dengan DKK, lalu dalam kurung tahun berapa, lalu kesimpulannya kesulitan siswa dalam belajar matematika yaitu: pertama, kurangnya pemahaman konsep; kedua, kurangnya minat belajar siswa; ketiga, kurang menariknya media pembelajaran yang digunakan. Jadi untuk kajian literatur ini kita bisa memperoleh melalui penelitian ataupun jurnal ataupun buku ya. Nanti di akhir video akan saya praktekkan bagaimana cara kita mencari kajian literatur yang sesuai dengan masalah yang kita identifikasi. Jadi kita sudah tidak perlu ke perpustakaan ataupun membeli buku, kita bisa mencarinya di internet. Nanti akan saya praktekkan bagaimana cara mencari dengan mudah. Setelah dirasa cukup untuk kajian literatur, kita bisa melanjutkan dengan hasil wawancara. Misalkan hasil wawancara dengan siswa titik-titik, di sini bisa kita tuliskan namanya, ataupun guru, nama guru, ataupun pakar, nama pakar, lalu tanggal kita melakukan wawancara tersebut tanggal berapa. Lalu di sini kita bisa tuliskan poin-poin hasil wawancaranya. Misalkan poin pertama, dari identifikasi masalah siswa masih sulit memahami konsep operasi hitung bilangan bulat adalah: 1. Materi sulit untuk dipahami. Lalu kedua, tidak menggunakan alat peraga ataupun media pembelajaran. Lalu ketiga, tidak semangat belajar matematika. Lalu keempat, siswa takut dengan mapel matematika. Lalu kelima, cara mengajar guru kurang menyenangkan. Lalu keenam, penjelasan guru sulit dipahami. Dan ketujuh, siswa tidak suka matematik. Untuk hasil wawancara ini tinggal disesuaikan saja kepada siapa kita lakukan wawancara biar hasilnya tepat. Misalkan kalau menurut saya masalah yang diidentifikasi adalah siswa masih sulit terhadap suatu pelajaran, maka kita juga memerlukan wawancara kepada siswa agar kita lebih objektif mengetahui kenapa siswa tersebut mengalami kesulitan. Selain itu juga kalau dirasa perlu, maka kita juga melakukan wawancara kepada rekan-rekan guru di sekolah kita ataupun rekan-rekan guru di luar sekolah kita. Dan untuk kolom analisis eksplorasi penyebab masalah ini, kita di sini bisa menuliskan hasil analisis terhadap hasil kajian literatur dan wawancara, serta dari hasil pengamatan dapat diketahui penyebab masalah adalah titik 2. Nomor 1, materi tersebut sulit dipahami tanpa alat bantu pembelajaran. Lalu nomor 2, guru tidak menggunakan media atau alat bantu pembelajaran untuk mempermudah siswa memahami pelajaran. Dan yang ketiga, cara mengajar guru tidak inovatif. Ketiga poin ini bisa kita dapatkan dari
kolom nomor 2, yaitu hasil eksplorasi penyebab masalah. Dari banyaknya poin di kolom nomor 2 ini, kita analisa dan kita amati poin mana saja yang sesuai dengan penyebab masalah yang terjadi di kelas kita. Karena tidak semua dari hasil kajian literatur maupun wawancara itu sesuai dengan pengamatan masalah yang terjadi di kelas kita. Misalnya di hasil kajian literatur ada faktor IQ siswa ataupun bakat, tapi ketika kita lakukan analisa dan pengamatan di kelas kita, ternyata kedua faktor itu bukan menjadi penyebab masalah yang kita temui. Jadi tidak perlu kita masukkan di kolom nomor 4 ini. Yang kita masukkan di kolom nomor 4 ini hanya yang sesuai dengan hasil pengamatan di kelas kita. Lalu ini saya kasih contoh lagi untuk nomor 2, yaitu masalah siswa kesulitan dalam memahami konsep yang abstrak dalam pembelajaran IPA. Di sini sama juga seperti nomor 1 tadi, kita bisa menuliskan hasil kajian literatur, menurut siapa, tahun berapa, lalu kita bisa tuliskan kesimpulan dari kajian literatur itu bahwa faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar IPA adalah apa saja. Lalu kajian literatur kedua juga menurut siapa, tahun berapa, faktornya yang mempengaruhi masalah yang kita identifikasi itu apa saja. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Lalu juga untuk hasil wawancara masih sama, yaitu hasil wawancara dengan siswa kita tuliskan nama dan ataupun guru ataupun pakar kita juga tuliskan nama, dan juga kita tuliskan tanggal berapa kita melakukan wawancara tersebut. Di bawahnya di sini kita tuliskan untuk ringkasan hasil wawancara yang kita lakukan, apa saja yang menjadi penyebab masalah dari masalah yang kita identifikasi. Lalu untuk kolom nomor 4 ini kita bisa tuliskan hasil analisa terhadap hasil kajian literatur dan wawancara, serta dari hasil pengamatan yang diketahui penyebab masalah adalah, kita tuliskan apa saja poin-poin yang ada di kolom hasil eksplorasi penyebab masalah yang sesuai dengan penyebab masalah yang kita temui di kelas kita. Karena tidak semuanya sesuai, maka kita tuliskan saja faktor-faktor apa saja yang sesuai dengan pengamatan penyebab masalah di kelas kita. Ini contoh nomor 3 juga sama. Kita tuliskan masalah yang telah diidentifikasi. Di sini kita copy paste dari LK 1.1. Lalu untuk hasil eksplorasi penyebab masalahnya juga kita tuliskan hasil kajian literatur, menurut siapa, tahun berapa, terus hasil penelitiannya seperti apa, dan juga hasil wawancara dengan siapa, tanggal berapa kita tuliskan di sini. Untuk hasil wawancaranya juga kita rinci, misalnya ada 4 poin atau 5 poin ataupun 6 poin. Untuk kolom analisis eksplorasi penyebab masalah juga seperti tadi, kita tuliskan beberapa faktor yang menurut kita sesuai dengan penyebab masalah yang terjadi di kelas kita. Ini nomor 4 juga sama, belum maksimalkan pemanfaatan TIK dalam membuat media pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi belajar. Di sini kita copy paste dari LK 1.1. Lalu untuk kolom hasil eksplorasi penyebab masalah, di sini kita tuliskan saja untuk hasil kajian literatur, misalnya ada 1 ataupun 2 ataupun 3 yang kita peroleh dari kajian literatur. Dan jangan lupa kita tuliskan nama peneliti atau penulis tersebut dan tahunnya. Lalu untuk wawancara juga sama, kita tuliskan namanya dan apakah dia seorang siswa, guru, ataupun pakar, ataupun kepala sekolah, ataupun pengawas.
dan juga tanggalnya juga kita tuliskan di sini. Lalu poin-poin atau hasil wawancara kita seperti apa kita tuliskan di sini. Lalu untuk kolom terakhir, analisis eksplorasi penyebab masalah, sama juga kita hanya mengambil poin-poin yang menurut kita sesuai dengan yang terjadi di kelas kita, karena tidak semua di kolom nomor 3 yaitu kolom hasil eksplorasi penyebab masalah itu sesuai dengan penyebab masalah yang kita amati ataupun kita temui di kelas kita. Nah, selanjutnya setelah ini akan saya praktekkan bagaimana cara kita mendapatkan atau mencari kajian literatur sesuai masalah yang kita identifikasi dengan mudah. Ini saya buka Google Chrome dulu. Setelah kita buka Google Chrome, di sini bisa kita ketikkan scholar.google.com, lalu kita enter, maka di sini akan nampil tampilan Google Cendekia ya kawan-kawan. Di sini bisa kita ketikkan saja, misalkan kita ada permasalahan atau identifikasi masalah motivasi belajar siswa rendah, maka di sini kita bisa mengetikkan faktor penyebab motivasi belajar siswa rendah, lalu enter. Maka yang di sini akan nampil semua penelitian ataupun jurnal ataupun buku ya kawan-kawan. Jadi yang nampil di Google Cendekia ini sudah tidak lagi halaman website, tapi yang nampil adalah PTK ataupun skripsi atau penelitian ataupun jurnal ataupun buku. Jadi untuk kajian literatur di sini lebih kredibel atau bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan untuk faktor motivasi belajar rendah siswa ini, di sini banyak sekali penelitian ataupun jurnal-jurnal, bisa kita buka satu persatu yang sekiranya cocok dengan identifikasi masalah kita. Misalkan ini kita buka satu saja, faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar siswa. Kita klik saja. Lalu di sini bisa kita lihat untuk judul penelitiannya, lalu penulisnya. Di sini ada Ahmad Aunur Rohman, penulis pertama, lalu penulis kedua. Nanti penulis ini bisa kita tuliskan juga di tabel hasil kajian literatur. Lalu di sini kita bisa lihat juga untuk faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa, bisa kita lihat juga dari abstrak. Di sini diperoleh hasil yaitu faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar siswa, diantaranya pertama tempat belajar, lalu fungsi fisik, lalu kecerdasan, lalu sarana dan prasarana, lalu waktu, kebiasaan belajar, guru, orang tua, emosional, dan kesehatan, serta faktor teman. Jadi untuk faktor ini yang sudah dilakukan penelitian ini bisa kita tuliskan di kolom hasil kajian literatur. Jadi penulisnya siapa, di sini kita bisa melihat. Lalu untuk faktornya apa saja, di sini sudah ada keterangannya. Tinggal kita tuliskan di kolom kajian literatur. Jadi seperti itu ya kawan-kawan video untuk bagaimana cara kita mengisi LK 1.2. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas bagaimana cara pengisian untuk LK 1.3, yaitu tugas untuk PPG 2022. Dan agar kawan-kawan mengetahui video saya terbaru,
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya biar nanti ada notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.